Di Bekasi cari air bersih kenapa harus dalam-dalam bang? Sampai 60 meter. Di Makassar 6 meter aja udah bagus banget airnya. Bisa dijelaskan bang kenapa? Halo guys, balik lagi nih sama kita, tukang ngebor. Oke, jadi sekarang kita lagi ngebor, posisinya itu ada di satu guys. Tepatnya itu ada di perumahan Aurelia Residen Kabupaten Bekasi. Jadi sekarang kita lagi ngebor, target kedalaman itu sekitar 60 meter guys. Nah jadi tuh begini buat teman-teman yang pada perhatiin, mungkin di setiap titik kita itu rata-rata kedalamannya di 60 meter guys. Untuk penjelasannya tuh gini, nggak semua di wilayah Bekasi itu kedalamannya 60 meter semua guys. Tergantung lokasinya itu dulunya bekas apa. Karena customer kita dari TikTok itu kebanyakan lokasinya bekas sawah atau rawa, makanya kita ngebornya itu dalam guys, sekitar 60 meter untuk mencari sumber mata air yang bagus. Kalau lokasinya itu bekas sawah atau rawa, kalau kita ngebornya dangkal itu airnya nggak bagus guys, airnya itu kuning dan bau besi. Makanya kita ngebornya itu harus dalam untuk mencari sumber mata air yang bagus. Terus juga nggak semua di wilayah Bekasi di kedalaman 60 meter airnya bagus guys. Contohnya itu seperti di daerah Babelan, di daerah Gabus, atau di daerah Pondok Ungu. Kalau kita ngebor di kedalaman segitu, di wilayah sana malah jadi asin guys airnya. Ini berdasarkan riset kita di wilayah sana. Hal ini tuh bisa terjadi karena adanya intrusi air laut guys. Jadi air laut itu masuk ke dalam lapisan aquifer tertekan. Nah buat teman-teman yang nggak tahu apa itu aquifer tertekan, jadi aquifer tertekan itu lapisan air tanah yang kedap air guys, atau lapisan air tanah yang kedua. Untuk contoh gambarannya tuh seperti ini guys, yang atas itu aquifer bebas, yang bawah itu aquifer tertekan. Jadi terpisah karena adanya lapisan tanah padat atau tanah lempung. Jadi antara dua lapisan air tanah ini tuh nggak bisa tercampur guys, karena ada pemisahnya. Kalau yang atas itu namanya aquifer bebas, yang bawah itu aquifer tertekan. Kalau aquifer bebas itu seperti resapan air hujan atau resapan danau, kita sebut juga namanya air permukaan. Nah kalau untuk aquifer tertekan ini sumbernya dari mata air pegunungan guys, makanya kualitas airnya itu jauh lebih bersih. Tapi karena aquifer tertekan ini sumbernya dari mata air pegunungan aja, kalau orang semakin banyak menggunakan sumber aquifer tertekan jadinya nggak seimbang guys. Ya contohnya gini deh, di wilayah Bekasi kota itu banyak yang menggunakan sumur bor di lapisan aquifer tertekan. Itu kan lebih dekat ke laut ya guys ya daripada ke gunung. Karena nggak seimbang jadinya air laut itu kesedot guys. Itu yang namanya intrusi air laut. Tapi di wilayah Bekasi kota itu memang airnya belum asin. Tapi kalau untuk wilayah Babelan itu udah asin banget guys airnya kalau kita ngebor di kedalaman 60 meter. Nah jadi begitu guys untuk penjelasan singkatnya. Mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Dan ini hasil airnya guys udah bening banget. Oke guys gitu aja. Sekian, terima gaji.